Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lilladheena kafaru ra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhanatahuma فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة وتجني من فرعون ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. Baik teman-teman semua, pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang konsep pendidikan dalam Quran Surat Tahrim ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Dalam Quran Surat Tahrim ayat yang ke-10 menceritakan Allah memberikan perumpamaan tentang isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut sebagai contoh bagi orang-orang yang kafir. Keduanya berada di bawah perlindungan dua hamba Allah yang soleh, tetapi mereka berkhianat kepada suami mereka dalam urusan agama. Kesalehan suami mereka tidak dapat menyelamatkan keduanya dari azab Allah, dan mereka diperintahkan masuk ke neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalamnya. Dalam ayat yang ke-11 Allah memberikan perumpamaan tentang isteri Fir'aun sebagai teladan bagi orang-orang yang beriman. Meskipun hidup di bawah kekuasaan Fir'aun yang zalim, ia tetap beriman kepada Allah dan berdoa agar dibangun rumah di surga serta diselamatkan dari Fir'aun dan perbuatannya serta dari kaum yang zalim. Yang terakhir, dalam ayat yang ke-12 Allah menjadikan Maryam binti Imran sebagai teladan. Maryam menjaga kesucian darinya, lalu Allah meniupkan ruh ke dalam rahimnya. Maryam membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya serta termasuk orang-orang yang taat kepada Allah. Selanjutnya, konsep pendidikan yang dapat kita ambil dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 10 sampai 12 ini, yang pertama yaitu tanggungjawab dan sikap tanggungjawab. Ayat ini mengajarkan bahawa setiap orang bertanggungjawab atas iman dan amalnya. Kedekatan orang soleh tidak dapat menggantikan tanggungjawab pribadi di hadapan Allah. Yang kedua, pendidikan akidah. Keimanan merupakan dasar keselamatan seseorang. Pendidikan Islam menekankan pentingnya menanamkan akidah yang benar, karena hubungan keluarga atau status sosial tidak menjamin keselamatan tanpa iman. Yang ketiga, pendidikan memilih lingkungan dan kesetiaan kepada agama. Kisah istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut
mengajarkan bahawa seseorang tidak boleh mengkhianati nilai-nilai agama dan harus menjaga komitmennya terhadap kebenaran. Yang keempat adalah pendidikan kesucian diri, yaitu dapat kita lihat dari kisah Maryam yang menjadi teladan dalam menjaga kehormatannya dan kesuciannya. Pendidikan ini mengajarkan pentingnya menjaga diri dari perbuatan yang merusak kehormatan dan moral. Yang terakhir, pendidikan keimanan dan ketaatan. Dan Maryam membenarkan kalimat-kalimat Allah dan kitab-kitabnya serta termasuk orang-orang yang taat. Hal ini menunjukkan pentingnya membangun keimanan dan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian pembahasan kita pada hari ini tentang konsep pendidikan dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 10 sampai ayat 12. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.